Kami berharap bahwa masyarakat Provinsi Lampung bisa mendoakan dan mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal yang terbaik bagi pendidikan tinggi umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung. Sebenarnya perguruan tinggi swasta di Lampung adalah perguruan tinggi yang pertama menerapkan AI di dalam pendidikan. Tahun 2022. Sekarang akan menjadi sesuatu yang positif. Bahwa di Lampung ada event nasional terkait masalah pendidikan tinggi dan orang-orang yang datang pun juga akan senang dengan nanti bagaimana hospitality kita. Insya Allah semuanya sudah berjalan dengan baik. Support tadi tidak hanya dari perguruan tinggi swasta yang ada di Lampung dan juga yang ada di luar Lampung, termasuk juga dunia usaha, ada yang bantu juga mensupport jadi sponsor, dan juga termasuk dari pemerintah Provinsi Lampung itu juga memberikan support yang luar biasa terhadap kegiatan ini. Alhamdulillah. Kita harapkan rapat kerja nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang diselenggarakan pertama kali di Provinsi Lampung ini akan berjalan sukses lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lampung Pos Update. Kembali bersama saya Setiaji Bintang Pamungkas. Kali ini kita akan membahas terkait dengan event yang luar biasa dan akan berlangsung dalam waktu dekat ini, yaitu tentang Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI ke-1 di tahun 2026. Tentunya dalam Rakernas ini akan banyak sekali informasi yang akan dibahas karena nantinya dalam event itu akan berkumpul seluruh petinggi perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang luar biasa, senior kita semua. Yang pertama ada ayahanda kami, Dr. HM Nasrullah SE MBA sebagai Wakil Ketua APTISI Bidang Empowering dan Kewirausahaan sekaligus Dewan Penasihat APTISI Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ayah Nasrullah juga tidak sendiri, didampingi oleh tokoh Lampung juga yang tidak kalah santer ya di Lampung, yaitu Buya Dr. Insinyur Firmansyah YA MBA MSc sebagai Ketua OC Rakernas 1 APTISI sekaligus Ketua APTISI Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini mah nggak ada apa-apanya, remahan rengginang dibandingin sama ayahanda saya ini. Apalagi saya ini Bu ya. Cukup menegangkan ini ya. Ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini ya, kita bisa ngobrol bareng. Mohon maaf, mohon izin, saya masih terlalu muda ini ya untuk membahas. Muda tapi akan sudah bersinar cahaya kesuksesan. Masya Allah. Ya, Adinda Haji. Itu sebenarnya itu sih yang mau ditunggu. Iya, baik, terima kasih Ayahanda dan Buya. Mungkin langsung saja kita membahas terkait dengan event yang besar ya dan pertama kali di Lampung. Ya. Itu Rakernas APTISI pertama di Lampung. Nah, mungkin kita mulai dari Ayah. Rakernas 1 APTISI adalah agenda nasional ya tentunya. Terus mempertemukan pimpinan-pimpinan PTS. Terus ada banyak sekali tempat-tempat yang proper atau yang sudah siap. Nah, menjadi pertanyaan kenapa Lampung yang dipilih menjadi event terbesar di Indonesia ini? Silakan Ayah. Lampung dipilih menjadi event untuk Rakernas APTISI tahun ini yang pertama untuk periode ini. Karena kita dari Lampung banyak memberikan pemikiran-pemikiran ketika pertemuan di tingkat nasional. Pemikiran ini baik dari Ketua APTISI Lampung, Pak Firmansyah, dan juga saya memberikan pemikiran tentang apa yang harus kita lakukan di APTISI di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo kita. Nah, salah satunya itu yang mereka lihat munculnya Lampung. Selain itu juga Lampung tidak bisa dianggap remeh karena perguruan tinggi swasta di Lampung juga muncul
mempunyai prestasi nasional dari Kementerian Dikti Saintek itu menjadi di luar Pulau Jawa, Lampung itu 3 besar berprestasi nasional secara resmi dari kementerian di situ. Selain itu juga dosen-dosennya sudah ada yang berkualitas internasional, baik penelitian apa itu, dan itu muncul di tingkat nasional itu beritanya. Jadi biasanya Pulau Jawa, Bali sekali ini, di luar itu diambil Lampung. Sebenarnya intinya di sini. Selain memang Lampung adalah mudah dijangkau dari Sumatera, dari Jawa, dan juga dari daerah-daerah lainnya dengan penerbangan. Ada yang langsung dan juga ada yang transit di situ. Konektivitas juga menjadi pertimbangan utama. Jadi intinya kualitas atau organisasi Aptisi Lampung itu dianggap mampu melaksanakan Rakernas ini di luar Pulau Jawa yang lalu. Dan ini adalah di bawah kepemimpinan dan Ananda Firmansyah kita ini. Di bawah arahan ya. Kolaborasi antar generasi ini ya. Nah, kalau kita bicara lebih konkret lagi, tadi ada banyak keunggulan seperti pemikir-pemikir dari Lampung yang luar biasa ada di papan atas ya, atau di kancah nasional tadi seperti Ayah sampaikan, kemudian konektivitas dan beberapa hal lainnya. Nah, mungkin ada satu hal yang menjadi hal fundamental, Lampung dipilih atas dasar keunggulan apa dibanding daerah-daerah lain. Kalau kita punya apa dan daerah lain belum punya apa, sehingga itu menjadi pertimbangan. Mungkin ada keunggulan lainnya nih yang ada di Lampung. Tentu Lampung ini sekarang daerah pariwisata ranking ke-8 Indonesia. Selain itu begitu banyak hotel dan perangkat-perangkat pariwisata di Lampung. Dan juga ada hotel yang tertinggi di Sumatera adanya sekarang di Lampung. Jadi kalau lihat dari sisi pariwisata, Lampung tidak salah untuk menjadi bagian Rakernas dari Aptisi ini. Artinya saya tangkap nanti ketika Rakernas berlangsung, insya Allah akan berjalan lancar, tentunya akan ada multiplier effect dari event tersebut. Nah, itu ditugaskan kepada pasti pengurus, kepada pengurus daerah. OC. Ini ya OC, ini dari pusat memberikan general strategi. Generalnya spesifik Bu ya. Tapi yang pasti ya, kalau saya nambahkan sedikit, Lampung ini punya gubernur yang punya. Wah, apa Rahmat itu? Mirzani Jausal ini namanya sedang harum di Indonesia. Walaupun beliau tidak aktif ya buat konten segala macam, tapi dari aksi yang dilakukan ya kan, kita punya satelit pertama nih Lampung 1 tanpa mengeluarkan APBD. Kemudian terobosan-terobosan yang beliau buat untuk meningkatkan performa Lampung ini. Maka ini juga sudah menjadi saatnya beliau kita perkenalkan kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Apalagi beliau juga punya komitmen yang besar dalam rangka meningkatkan pendidikan di Provinsi Lampung. Ini bentuk apresiasi. Ya, jadi kita bangga nih punya gubernur yang punya perhatian terhadap pendidikan. Dan alhamdulillah juga beliau mensupport dengan kita nanti di hari pertama tanggal 22 itu akan mengadakan gala dinner nanti di Mahanagung. Di Mahanagung. Ya, semua peserta nanti dihadirkan, termasuk Pak Menteri juga akan hadir. Setelah itu nanti kita akan ada pengukuhan Aptisi Lampung periode tahun ini sampai 2029 dan sekaligus juga ada MOU nanti yang akan kita buat antara Aptisi nasional dan pemerintah daerah, antara Aptisi Lampung dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan APK, angka partisipasi kasar lulusan SMA ke perguruan tinggi. Itu adalah kontribusi PTS yang ada di Lampung untuk mensupport program yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tentunya untuk akselerasi pendidikan ya. Itu sangat fundamental. Nah, nanti ada berapa perguruan tinggi swasta yang akan berpartisipasi Bu ya? Kalau jumlah perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia ini kurang lebih ada 4.000 PTS. Wow, 4.000. Tapi kita targetkan ya 500 aja lah yang hadir.
Gitulah, perwakilan dari 34 provinsi, karena kita punya aptisi daerah itu di 34 provinsi. Dan ya kita sampaikan artinya bahwa target kehadiran kurang lebih 500 peserta. Ya. Dan alhamdulillah insya Allah itu akan bisa tercapai. Itu saja sudah luar biasa. Ya, Bayangkan 500 pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia ini kumpul semua di Iya, tentunya tidak hanya satu orang ya Bu ya. Oh iya. Akan membawa tim ya. Ya, dan yang pasti juga memang kita bangga. Pejabatnya. Kenapa Lampung ini menjadi pilihan? Kita punya kampus-kampus yang luar biasa. Kayak Iya. kampusnya Ayahanda Pasti, ini ya, iya. Teknokrat Teknokrat. Indonesia ini ya kan. Sudah prestasi nasional udah luar biasa gitu loh. Betul. Kemudian kita punya UBL, Muhammadiyah, UAP dan yang lain-lain termasuk Dharma Jaya. Dharma Jaya. Termasuk Dharma Jaya udah lebih dulu ya. Satu lajur juga ya. Sama Ayahanda kami. Tetangga ya. Luar biasa. Gitu. Tentunya dari 300 ada 4.000 ya. Ada 4.000 PTS. Tapi kita Targetnya 500 target peserta. 500 besar itu sangat luar biasa. Sebenarnya mampu ya 4.000 ya sebenarnya. Ya, kalau sampai 4.000 yang hadir agak repot kita nanti mengakomodirnya semuanya. Betul. Karena yang pertama tentu kita harus Iya. mempersiapkan diri dengan sangat maksimal. Ya. Nah, dari jumlah 500 Bu ya. 500 peserta dari PTS, tentunya kita punya ekspektasi yang cukup tinggi. Masyarakat juga yang sudah memahami tentang alur pendidikan, dunia pendidikan pasti punya ekspektasi yang tinggi terkait dengan forum ini, Bu ya. Nah, agenda apa ke depan yang mungkin relevan terhadap apa yang terjadi di Lampung dan nasional ini, Bu ya, nanti Iya. yang di Rakernas. Kalau misalnya memang target utama adalah bagaimana agar PTS ini bisa sinergi. Antar Iya, PTS. sinergi artinya gini loh, kita punya begitu banyak kelebihan. Ya. Dan dengan sinergitas yang dimiliki oleh PTS, saling bantu satu sama yang lain, maka keberadaan PTS ini tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Iya. Karena terus terang saja kami masih memandang bahwa walaupun karena tidak ada dikotomi ya Handa ya antara PTN dan PTS, tapi perlakuan terhadap PTS ini masih dirasa kurang adil Oleh pemerintah pusat, Bu. oleh pemerintah. Maka kami pun juga menghadirkan nanti ada Menteri Pendidikan ya, Oke. Pak Profesor Brian. Kemudian kita juga menghadirkan ada Menteri yang kebanggaan kita lah di Lampung, yaitu Menko Pangan. Ya. Pak Dr. Zulkifli Zulkifli Hasan akan hadir. Kemudian nanti juga ada Ketua Komisi 10, Ibu Dr. Hetiva juga akan hadir. Kemudian insya Allah juga Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasko, Wow. itu juga akan hadir insya Allah gitu. Insya Allah. Di situ nanti kita bisa berharap, artinya gini loh, dari pihak eksekutif kita hadirkan, Iya. dari pihak legislatif kita hadirkan, bahwa jangan lupa sebagian besar lulusan SMA itu lebih banyak yang melanjutkan ke PTS dibandingkan ke PTN. Artinya kontribusi kita terhadap pendidikan tinggi ini sangat besar. Ya. Kita tidak berharap terlalu banyak, tapi tolong perhatikanlah artinya mahasiswa kita tentu dengan cara apa? Dengan cara ada pembagian yang proporsional Iya. antara PTN dan PTS, PTS. gitu. Ini Ayahanda nanti mungkin bisa bantu menjelaskan. Bantu memperkuat power. tapi gini, kita melihat bahwa terkadang PTN ini mereka menerima mahasiswa melebihi kapasitasnya, gitu loh. Kita hanya berharap silakan Anda terima mahasiswa sesuaikan dengan kapasitas, dengan jumlah dosen, dengan prasarana, gitu ya, Rasionya dosen. dengan rasionya, sehingga artinya akan ada yang nanti pun juga masuk ke PTS. Dan kita juga berharap bahwa perhatian terhadap masalah kualitas ini gak hanya fokus kepada PTS saja, tapi pun kepada PTN. Intinya adalah bahwa kami hadir dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak didik kita. Nah, tapi tentu kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu ada support juga dari pemerintah. Nah, ini yang nanti akan kita bicarakan nanti pada saat Rakernas ini, apa langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan dalam rangka memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Oke. Gitu. Mungkin Ayahanda bisa nambahkan. Silakan Ayahanda. Ini butuh power ini, Bu ya. Ya, asalnya adanya perguruan tinggi swasta begitu masif, begitu banyak Pertumbuhannya luar biasa. pertumbuhan dari tahun Eksponensial. 60 tahun 60-an,
tahun 80-an, tahun 90-an, 2000-an di situ. Karena pemerintah melihat pemerintah tidak cukup dana untuk membiayai masyarakat, anak-anak sekolah kita yang lulus untuk kuliah. Tidak sanggup membiayai perguruan tinggi saja untuk menerima. Nah, oleh sebab itu pemerintah meminta masyarakat juga membantu agar anak-anak kita ini bisa kuliah, yaitu melalui dibukanya perguruan tinggi swasta. Ini sebenarnya di situ. Membantu kita ya berarti fungsinya. Di situ. Tetapi terakhir perubahannya ini perlu kita ingatkan kembali kepada pemerintah. Jangan lupa loh ini. Kita sudah ditugaskan membantu, maka bantu juga lah perguruan tinggi swasta ini untuk bisa tetap eksis, bisa hidup, artinya tidak menjadi persaingan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Di situ. Itu yang penting. Dan perguruan tinggi swasta lebih bisa menjangkau sampai ke daerah, sampai ke kabupaten, sampai kecamatan mereka menjangkau karena perguruan tinggi swasta bisa mendirikan di daerah-daerah terpencil itu. Nah, ini harus dilindungi khususnya yang kecil-kecil ini. Betul. Di setiap daerah bermunculan ya perguruan tinggi swasta. Dan tadi intinya dapat kita simpulkan bahwa perguruan tinggi swasta itu membantu pemerintah. Diminta pemerintah untuk membantu. Betul. Meningkatkan APK. Ya. Tapi kita juga butuh dibantu untuk melakukan akselerasi sehingga fasilitas dan lain sebagainya juga bisa. Nah, itu sebetulnya. Jadi goalsnya, outputnya jadi sama. Ya ini ya Bu ya, nggak ada dikotomi lagi. Ya, artinya betul-betul yang katanya tidak lagi dikotomi antara PTN PTS itu dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Sebagai tambahan di masa yang lalu, di bawah tahun 90-an, itu pemerintah membantu perguruan tinggi swasta dengan dosen-dosennya menjadi pegawai negeri. Perguruan tinggi swasta? Ada dosen-dosennya diangkat menjadi perguruan tinggi negeri pada saat itu. Sehingga perguruan tinggi swasta menjadi lebih kuat. Hanya setelah tahun 2000-an itu belum terrealisasi lagi. Saya dengan Ketua Umum Pak Budi Jatmiko sudah pernah ketemu dengan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, agar ini diperhatikan. Juga, bagaimana responnya, Ayah? Dia merespon baik. Semoga nanti ada dananya untuk bisa sampai ke sana. Itu jawabannya. Iya. Tapi belum dieksekusi ya. Kita udah berikhtiar ya, Ayah. Benar. Jadi kalau tidak bisa semua ya yang seniornya dulu, yang dijadikan pegawai negeri atau dengan tunjangan yang lainnya di situ. Ada skema-skema gitu. Atau ada jatah-jatah dari kampus-kampus perguruan tinggi swasta yang dosennya minimum dibantu, apakah pegawai negeri, apakah dengan ada tunjangan lainnya supaya mereka bisa hidup lebih layak. Karena sekarang justru gaji atau pendapatan dosen di perguruan tinggi swasta ini juga sangat memprihatinkan. Di titik memprihatinkan. Iya, memprihatinkan. Padahal dedikasi mereka inilah yang membantu meningkatkan APK. Betul. Belum lagi tridharmanya ya. Belum lagi situ. Mendidik, selain itu juga mengabdi. Luar biasa. Artinya efek dari tadi ya kesejahteraan para tenaga pendidik itu apakah sangat berimpact terhadap output mahasiswa? Pasti. Pada waktu dosen itu kesejahteraannya baik, tahun di bawah tahun 2000-an. Oh, sempat. Ya. Sempat itu. Baik ya, kesejahteraannya ada tunjangan. Banyak yang mau jadi dosen. Pada waktu angkatan saya tahun 80-an misalnya, yang IP-nya bagus-bagus, lulusan itu nggak mau jadi dosen. Lebih baik saya kerja di perbankan, gitu. Karena dilihat kesejahteraannya. Nah, jadi kalau kesejahteraan ini lebih disesuaikan, maka orang yang memang dia punya panggilan untuk menjadi pendidik, dia lebih nyaman untuk jadi pendidik di situ. Nah, dengan nyaman jadi pendidik, memang jiwanya pendidik, maka
mutu pendidikan itu akan sangat mudah untuk ditingkatkan. Iya, karena sesuai passion juga ya. Iya, betul. The right man on the right place gitu. Ya, di situ. Karena walau bagaimanapun juga Adinda, yang namanya kebutuhan itu yang nggak bisa ditunda. Sehingga pada saat misalnya gaji juga tidak bisa mencukupi kebutuhan, akhirnya mau nggak mau kan mereka juga mencari pekerjaan yang lain. Sehingga fokus untuk masalah tridharma pun juga tidak menjadi fokus yang utama buat mereka. Ibu ya, Gitu. ini udah pada ngelirik juga nih bagi Fana. Kena juga. Iya, betul sekali ya. Jadi kesejahteraan akan berimpact. Apalagi orangnya udah passion banget ya. Udah passion banget. Terus kesejahteraan ditunjang, maka dia akan memberikan sesuatu yang lebih mungkin, Betul. lebih dari ekspektasi kita. Nah, mungkin kita akan berbicara lebih banyak lagi terkait dengan Rakernas Aptisi. Tapi sebelum bicara kemana-mana, pemirsa Lampung Pos Update tetap di tempat kalian setelah pariwara berikut ini. Halo pemirsa Lampung Pos Update, kembali bersama kami di podcast Lampung Pos Update, membahas terkait dengan Rakernas Aptisi pertama di tahun 2026. Ya, kita lanjutkan kembali Ayah dan Buya. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan persiapan dan tantangan. Jadi kita sebagai OC-nya ya, tadi Ayah udah bilang sebagai OC-nya Buya Firman, persiapannya seperti apa? Ini kan kita meng-arrange ada 500 ya, maaf, 500-an Peserta yang akan hadir. Plus karena pasti delegasi akan membawa beberapa orang. Ya. Nah, ini seperti apa, sejauh mana persiapannya, mungkin efek ke ekonominya juga seperti apa ini Bu ya? Ya, alhamdulillah atas support rekan-rekan, tidak hanya PTS yang ada di Provinsi Lampung, tapi juga PTS-PTS yang ada di luar Lampung. Persiapan berjalan dengan lancar. Kalau bicara persiapan sudah 99% ya. Artinya tempat event kita akan kita laksanakan di Grand Mercure. Oke. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di seputaran lokasi kegiatan Rakernas. Dan kita juga sudah mempersiapkan, jadi pada saat nanti peserta datang, kita sudah jemput di bandara, kita antarkan ke tempat penginapan, kemudian pun juga untuk antar jemput ke hotel, ke tempat kegiatan, baik ke Mahan Agung ataupun ke Grand Mercure juga sudah kita persiapkan. Dan termasuk juga paket-paket wisata yang mereka bisa pilih ya, ke Pahawang ataupun juga kemana, ke lumba-lumba itu ya, Kiluan gitu ya, kita sudah tawarkan juga. Ya tentu kita berharap bahwa kegiatan Rakernas ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan tinggi, tapi pun juga ada multiplier effect juga terhadap ekonomi. Dan kita tentu juga berharap bahwa nanti berita tentang Lampung ini pasti akan dibawa sama teman-teman daerah ke kampungnya masing-masing. Betul. Jadi Lampung akan semakin dikenal. Iya. Jadi Lampung nggak cuma dikenal karena quote-nya aja ya. Ya kan selalu tidak perlu kita sebutin ya Bu ya. begal. Soalnya masih viral, disebutin. Sekarang akan menjadi sesuatu yang positif. Bahwa di Lampung ada event nasional terkait masalah pendidikan tinggi, dan orang-orang yang datang pun juga akan senang dengan nanti bagaimana hospitality kita. Insya Allah semuanya sudah berjalan dengan baik. Support tadi tidak hanya dari perguruan tinggi swasta yang ada di Lampung dan juga yang ada di luar Lampung, termasuk juga dunia usaha, ada yang bantu juga mensupport dari sponsor, dan juga termasuk dari pemerintah Provinsi Lampung itu juga memberikan support yang luar biasa terhadap kegiatan ini, alhamdulillah. Media Bu ya. Media jempol lah. Iya. Alhamdulillah ternyata itu ya, komprehensif itu Bu ya, sebagai OC memikirkan sampai ke tur kalau kekiluan ya. OC ini kan kita mempersiapkan saja, tapi kalau terkait dengan masalah kegiatan itu nanti SC termasuk dari pusat yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita hanya mempersiapkan tempat, mempersiapkan segala sesuatunya, venue-nya ya, untuk mensupport kegiatan sebagai host itu, ya. Gitu. Nah, kalau persiapan yang paling mungkin supaya masyarakat juga tahu, persiapan yang paling menguras energi ini di sisi mana nih? Apa fine-fine aja jalanin dengan enjoy? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, disupport sama ayah hari ini. Ayah yang agak
Gitu ya. Jadi lancar aja atau ada sesuatu yang mungkin perlu energi? Ya kalau nombok nanti diserahkan. Oh itu udah. Ini udah dapet. Tadi kalau nombok getrik sama Ayahanda lagi nanti. Ayahanda nombok nih. Diserahkan kepada bandar. Aman petikes ya. Tapi tentu tadi ya bahwa kita berharap bahwa kegiatan ini bisa berjalan sukses. Sukses tidak hanya penyelenggaraan tapi hasilnya tentu kita berharap bahwa apa yang akan kita bicarakan pada saat Rakernas nanti akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Tidak hanya di Provinsi Lampung tapi pun juga di tingkat nasional. Terkait kualitas, mungkin lebih spesifik lagi. Kualitas yang seperti apa sih Bu? Ya kan sekarang itu kita sudah masuk ke era 5.0. 5.0 ya. Sudah AI sudah di mana-mana, mungkin Buya juga download semacam ChatGPT, Gemini AI, Ayah juga di gawainya. Nah, kualitas yang dimaksud apakah kualitas kesejahteraan tadi sudah ya poinnya. Mungkin kita akan bawa disuarakan, kita kristalkan menjadi konsensus. Apakah digitalisasi yang serba cepat ini Bu ya, karena kan ini berpengaruh juga kepada knowledge si tenaga pendidik. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu urgensi yang akan dibahas di Aptisi, Rakernas Aptisi? Iya, pasti akan kita bahas. Karena gini, dari 4.000 perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia ini, itu mungkin lebih dari 70% ya Ayahanda ya, yang jumlah mahasiswa itu nggak nyampe 500. Yang punya Jumlah mahasiswa itu nggak sampai 500, banyak. 70% itu nggak sampai 500. Oke. Yang memang mereka ada di daerah-daerah. Iya. Di daerah-daerah yang memang membutuhkan ada kampus di sana. Nah ini yang sebetulnya kita berharap gitu loh, bahwa pemerintah itu, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, mereka juga punya pikir untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi ini. Karena tadi jangankan berbicara untuk meningkatkan kualitas gitu ya, bagaimana bicara soal AI, bicara soal fasilitas kampus, berbicara kesejahteraan dosennya aja, ini pun juga sudah menjadi challenge yang besar. Oh iya. Gitu loh. PR Maka besar ini ya. yang sebenarnya kita berharap, oke lah mungkin ya dari 4.000 PTS itu ada 1.000 PTS yang memang mereka sudah bisa survive. Tapi kita kan memikirkan 3.000 PTS yang lain ini, yang mereka hadir itu karena memang tuntutan dari kebutuhan. Gitu loh. Mereka hadir di kabupaten-kabupaten terpencil, di daerah Papua sana, di mana-mana. Kayak di Lampung juga ada yang misalnya pun juga di Lampung Timur, di mana gitu ya. Yang memang mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah. Hadirnya mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dari demand dari masyarakat yang berharap ada kampus di sana. Kita siapkan yang di Kita daerah siapkan ada. itu, tapi akhirnya mereka juga berjalan dengan berbagai macam keterbatasan. Nah ini yang sebetulnya kita ingin mengetuk gitu ya, hati daripada pemangku kebijakan, baik di DPR RI, kemudian pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah, untuk mereka juga membantu keberadaan daripada perguruan tinggi ini, gitu. Oke, artinya itu yang fundamental terkait kesejahteraan dan peningkatan fasilitas yang ada di perguruan tinggi sudah menasbihkan dirinya lah di daerah ya. Iya. Karena selain demand ya, tapi kan juga butuh fasilitas. Tapi kan kita harus berjalan secara paralel ya untuk kualitas dan kesejahteraan. Tapi digitalisasi itu begitu cepat mungkin ya Ayah. Jadi apakah bisa memungkinkan secara paralel kita lakukan itu? Sebenarnya perguruan tinggi swasta di Lampung adalah perguruan tinggi yang pertama menerapkan AI di dalam pendidikan. Wah. Tahun 2022. Nah, dari situ AI-nya ini bukan hanya untuk mahasiswa, bahkan si mahasiswa ini juga turun ke sekolahan-sekolahan memperkenalkan AI itu. Sehingga ada perguruan tinggi di Lampung itu yang memperoleh penghargaan dari Menko Info yang sekarang namanya Komdigi ya di situ. Teknokrat. Gak apa-apa ya. Saya bantu promosiin. Jadi di situ bahkan pertama kali juga perguruan tinggi swasta yang ujian skripsi melalui dengan metaverse internasional itu di Lampung.
Jadi seperti metaverse, si mahasiswanya di tempat masing-masing, tapi masuknya seperti di ruangan. Pembimbingnya masuk seperti di ruangan, bukan dalam digital. online. Bukan seperti Zoom, bukan ya? Bukan seperti online kita kotak-kotak, Ya, tapi seperti kita begini. Seperti begini. Seperti karakter gitu. Iya, seperti Metaverse. Nah, misalnya si pembimbingnya masuk, pembimbingnya memanggil silahkan yang akan ujian skripsi masuk untuk presentasi. Masuk dia ke mimbar seperti kita lihat biasa di situ. Nah, tinggal ruangannya bisa diatur sendiri, mau mewah, mau seperti apa. Nah, di situ karena itu dengan metaverse. Dan itu pertama kali internasional. Hanya karena kita itu Lampung tidak begitu muncul dalam pemberitaan. Tapi kalau perguruan tinggi di Pulau Jawa, khususnya negeri, sedikit saja jadi pemberitaan di situ. Wah, ini agak tertampar juga nih. Itu. Kecolongan nih Bu ya. Jadi kalau soal itu kita sudah duluan Lampung ya. Tinggal bagaimana memperluasnya. Bukan hanya 1-2 perguruan tinggi ya, tapi semua bisa sampai yang ke daerah itu yang kata Nanda Firman itu, yang artinya perguruan tinggi swasta yang ada di kabupaten yang lebih dekat dengan masyarakat, yang fasilitasnya perlu didukung, memerlukan komputer jenis apa ini untuk bisa mensupport AI itu. Tidak bisa hanya spesifikasi. Iya, tidak bisa hanya komputer yang hanya spesifikasinya yang dulu. Karena yang dulu sudah tertinggal, yang sekarang AI sudah berkembang, bahkan kalau untuk bisnis digital sudah IMAX ya sekarang itu. Memang tidak banyak yang punya itu. Nah, di sini bagaimana pemerintah membantu. Pada waktu Kemendikbud yang lalu itu membantu laptop misalnya di situ. Nah, bagaimana kalau ini ada bantuan ke sekolah juga komputer dengan spesifikasi generasi terakhir misalnya. Ke PTS maksudnya tadi. PTS paling tidak. Kalau sekolah udah mulai ya Pak, PID ya, papan interaktif digital juga semacam televisi ya. Tapi bagaimana ini sampai di daerah. PTS ini yang di daerah itu bisa sama fasilitasnya dengan yang berada di kota-kota besar. Betul, iya. Di situ. Jadi pemerataannya kunci. Jadi mutunya sama sehingga yang lulusan di mohon maaf di kabupaten atau di kecamatan dia bisa bersaing dengan lulusan di kota. Ya, begitu dia melamar pekerjaan sama prestasinya mutunya di situ. Iya. Jadi fasilitas harus disamakan. Ya, cuman intinya bahwa peningkatan kualitas itu kan harus dibarengi juga dengan peningkatan fasilitas. Iya. Itu yang teman-teman kita di daerah ini belum miliki kemampuan itu. Itulah kita menghimbau sebetulnya agar pemerintah pun juga memberikan perhatian yang sama kepada kampus-kampus yang ada di daerah-daerah. Gitu. Itu yang akan kita rangkum di dalam rakernas. Nanti akan kita bicarakan juga karena tadi bahwa hadirnya teman-teman PTS di daerah itu karena memang ada permintaan kebutuhan dari masyarakat. Oke. Lagi-lagi PTS itu selain berperan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar, tentunya output ya, sekali lagi output lulusan-lulusan yang siap untuk menghadapi kerasnya dunia. Apalagi ini ya, kemarin kan kita baru dapat berita tuh ada 1 juta sarjana yang istilahnya pun juga menambah angka pengangguran. Nah, coba dipilah lagi itu sarjana dari mana gitu loh. Nah, mungkin nanti kita bisa melihat kenapa munculnya sarjana ini mereka tidak bisa terserap oleh lapangan kerja. Mungkin ada faktor-faktor khusus istilahnya yang yang menyebabkan hal tersebut muncul. Jadi sebetulnya kalau saya ngeliat itu saya pengen tahu itu datanya 1 juta sarjana itu sarjana lulusan dari mana aja. Ngeri nih. Iya, betul nggak ya? Jadi kita bisa lihat, kita bisa capture masalahnya itu ada di mana. Iya. Ini kan sepertinya secara umum begitu ya. Seolah-olah ya kan jadi stigmanya jadi sono ya Pak. Iya. Harus fair dong. Sehingga pun mengakibatkan orang pun juga jadi lemah gitu keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Iya, gitu. Kita iya, kan harus betul, cari betul. dulu nih masalahnya di mana. Apakah masalah sarjananya atau masalah dengan program Studinya. dengan program studinya atau proses pembelajarannya gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang ya harus melihat market juga ya. Ya. Tidak Kalau bisa dinafikan. kalau tempat ayahanda tempat saya alhamdulillah ya. Anda, Ya. Sesuai. Karena terserap bekerja. agak lebih ke vokasi apa yang kita didik anak-anak itu yang diperlukan oleh dunia nyata, dunia kerja betul. di situ. Langsung terserap. Iya, di perusahaan baik swasta, daerah maupun di pemerintahan di situ. Kita bisa menahan diri untuk menambah Iya. menambah prodi yang memang secara serapan tadi kurang. Makanya kan saya bilang waduh ini beritanya ini harusnya kan Harus lebih detail ya. detailkan. Iya. 1 juta sarjana itu besar itu. Iya. Cuman dibilang kan menambah angka pengangguran. Jangan Masya agregatnya nggak kita lebih ini kan lebih perlu didalami unggul. itu ya, nggak surveinya Betul. gimana segala Betul. macam penelitiannya Ini seperti menarik sekali apa. nih. Kita kaji lebih dalam ya supaya bisa lebih fair. Oke, kalau untuk kita dari perspektif empowering dan kewirausahaan sebagai domainnya ayah. Sebagai apa? Empowering dan kewirausahaan. Kewirausahaan. Kita masuk ke domainnya ayah di Aptisia. Ya. Nah, ini kurikulum ya, terkait kurikulum atau kampus juga harus mengubah bagaimana pandangan ayah terkait dengan kampus-kampus yang apakah harus merubah cara mendidik mahasiswa agar menjadi entrepreneur. Kan sekarang mungkin kita juga ngeliat dari sisi pasar banyak sekali UMKM yang mulai tumbuh. Kadang-kadang perspektifnya UMKM tumbuh bentuk kegagalan pemerintah. Tapi apakah perspektif kita berbeda ini ayah terkait dengan entrepreneur? Kan kadang-kadang pengennya langsung fix pendapatan yang tetap gitu ya ayah untuk mahasiswa. Sementara apakah kita punya pemikiran bahwa entrepreneur itu sangat bisa asalkan kampusnya bisa punya cara pandang berbeda, treatment berbeda untuk menghasilkan output berjiwa entrepreneur. Ya, kampus yang saya pimpin itu bagaimana lulusan itu tidak nganggur. Intinya di situ. Okay. Dia mempunyai pekerjaan, bisa dia dapat pekerjaan di perusahaan, di pemerintahan. Kalau dia tidak bisa dapat pekerjaan di situ, dia bisa mempunyai pekerjaan mandiri. Yeah. Nah, disinilah kita juga harus memberikan kemampuan kewirausahaannya itu. Jadi di kampus saya kira bukan hanya di Teknokrat tetapi Dharma Jaya dan lain-lainnya juga memberikan pelajaran sebagai salah satu mata kuliah kewirausahaan itu sudah ada di situ. Hanya tinggal bagaimana kita empoweringnya, memberdayakan itu lebih jauh. Yang paling sulit kadang-kadang adalah dosen. Karena dosen yang mengajar kewirausahaannya itu Bukan praktisi. bukan pengusaha. bukan pengusaha. Itu problem utamanya. Problemnya itu. Baik di negeri juga sama. Jadi di situ. Nah, jadi intinya saya salah satu penanggung jawab dosen kewirausahaan ketika saya masih dosen di aktif di Unila, Universitas Lampung di situ. Pertama yang harus kita bangun itu jiwa anak-anak. Jadi jiwa kewirausahaannya itu yang harus dibangun. Jangan hanya jiwa pekerja. Nah, ini yang cukup sulit. Sesudah dibangun jiwa kewirausahaannya itu juga dibarengi dengan diberikan pengetahuan. Diberikan pengetahuan, teori-teori, pengalaman dan itu. Nah, sesudah itu memang diberikan pengalaman. Misalnya dia bekerja di satu, dia magang di usaha, apakah UMKM atau perusahaan. Kalau saya lebih cenderung ke UMKM supaya dia juga melihat bagaimana membangun usaha melalui UMKM. Jadi ikut itu persisten. Jadi tiga itu membangun jiwanya, lantas memberikan pengetahuannya, lantas memberikan pengalamannya di situ. Ini, nah itu kembali kayak yang kata Anda Firman tadi, yang kesulitan adalah dosen kita yang bisa memotivasi sampai ke tingkat itu. Sekarang ada jawabannya nih Bu ya. Siap. Iya. Jadi memang sebenarnya kendala paling utama itu adalah merubah mindset. Mindset. Iya, karena apa ya?
anak-anak generasi sekarang ini kan, mereka orang-orang pinter, tapi Iya, iya, cepat bosen gitu loh, ya kan? Fighting spiritnya agak kurang. Nah, merubah mindset itulah sebetulnya PR besar yang ada ya. Bahwa karena kalau kita mau jadi pengusaha itu harus tahan banting. Gagal sekali, coba lagi, gagal sekali, coba lagi, gitu loh. Nah, anak-anak zaman sekarang ini gagal terus dirundung. Ya, itu problematika utama sebetulnya. Tapi lagi. pada saat kita bisa, artinya juga merubah mindset mereka, maka ya insya Allah mereka bisa menjadi pengusaha yang sukses gitu ya. Cuman memang karakteristiknya adalah kurang tahan banting. Nah, ini yang menjadi PR bagi kami nih, orang-orang di kampus ini, bagaimanapun juga mendidik anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang tahan banting. Tapi tadi mungkin dengan proses pembelajaran, memberikan pengetahuan, kemudian kita juga ada program magang ya, mereka magang di UMKM. Nah, dengan cara seperti itu, mudah-mudahan anak-anak ini menjadi lebih tertempa. Dan kalau ya kendala kayak tadi yang Ayah Handa sampaikan, ya jarang loh yang namanya dosen itu pengusaha juga, ya kan. Maka akhirnya yang bisa kita lakukan tuh biasanya kita menggandeng praktisi juga. Jadi ada praktisi dari ini, dia masuk memberikan apa namanya mentoring atau coaching gitu ya, gitu. Karena memang ya sama ya di tempat kami juga ya, rata-rata dosen-dosen itu bukan pengusaha gitu loh. Itu jadi problem sebetulnya. Di universitas negeri lebih lagi karena mereka pegawai negeri. Status quo jadinya. Ada yang saya tambahkan, saya memunculkan mengenai kewirausahaan konsep di tingkat nasional sudah berapa kali. Tuh, pertama bagaimana kita membangun wirausaha. Wirausahawan. Wirausahawan ini adalah orang-orang yang membangun usaha mandiri. Nah, kalau dia tidak bisa membangun usaha sendiri, mungkin karena kapital apa segala, dia harus bisa menjadi wira manajer. Dia bisa menjadi manajer dari suatu perusahaan dengan jiwa wirausahanya itu, maka perusahaan tempat dia bekerja, dia menjadi manajer yang membangun usahanya. Yang berikutnya, dia tidak bisa membuka usaha sendiri, belum bisa jadi manajer, jadilah wirakaryawan. Yaitu karyawan yang mempunyai jiwa entrepreneur, turut membantu manajer, owner untuk membangun usahanya, yang nanti secara bertahap dia bisa jadi manajer. Suatu saat seorang manajer ini mempunyai dana, punya ini, dia bisa membangun usaha sendiri. Jadi owner. Jadi 3 konsep: wirausahawan, wira manajer, wira karyawan. Ini yang saya sampaikan ke dekat pusat. Yang belum ada yang menyampaikan. Belum ada ini ya. Ini pembedanya mungkin kalau digaris bawahi, pembedanya adalah mindset ya. Mindset. Jadi mau jadi karyawan harus punya sense of belonging terhadap, walaupun kita menjadi karyawan ya. Jadi staff gitu ya, atau karyawan, kita ada rasa untuk memiliki. Jadi ada step by stepnya ya, growth-nya, sehingga nanti kalau pitching terus nanti ada yang kasih investasi, dia bisa membuka sendiri gitu ya. Wah, menarik sekali nih. Keren itu. Keren. Itu konsep itu memang kita injeksi ke seluruh dosen-dosen atau mahasiswa. Saya ajarkan kepada mahasiswa pada saat saya ada ngajar, jadi dosen penanggung jawab kewirausahaan di Universitas Lampung. Bukan saja kepada mahasiswa, kepada dosen-dosen yang ikut pelatihan itu. Iya. Wah, menarik. Dan terbukti jadi wirausaha yang keren. Iya. Justru entrepreneur yang keren. Justru ini udah duluan kita justru. Kita justru ya. Ya, kalau untuk ini konsep ini yang digagas, ya pastinya juga akan kita bawa juga ya. Jadi, karena kan PTS juga kita udah bisa dikatakan tadi minjem apa istilah dari Buya, dianaktirikan ya. Terus kita punya output, punya tanggung jawab untuk melahirkan output yang berkualitas, yang bisa membangun bangsa. Nah, itu mungkin sudah clear, akan kita bahas nanti. Pasti ada perspektif baru ya dari 500 pimpinan-pimpinan, apalagi yang sudah merasakan di daerah-daerah terpencil, pasti mereka juga akan mencuatkan kegelisahan. Sebenarnya yang paling simpel ya, yang kita minta dari pemerintah pusat, bahwa ada pembatasan penerimaan mahasiswa baru bagi PTN.
Kita nggak usah terlalu inilah. Kalau kayak saya berpikir gini loh, cuma ada 2 tahapan itu, undangan sama tertulis. Nggak ada yang namanya mandiri ini gitu istilahnya. Nah kalau memang bisa dikembalikan ke arah sana gitu. Jadi memang betul-betul fungsi PTN ini adalah sebagai fungsi untuk mengakomodir. Kalau kayak sekarang kan yang masuk ini, coba lihatlah, yang masuk PTN banyak yang nggak melanjutkan karena apa? Nggak sanggup bayar uang kuliah. UKT, karena UKT-nya mahal. Harusnya dikembalikan, jangan lagi perguruan tinggi ini menjadi tempat cari duit gitu loh istilahnya. Ya kan, kembalikan kayak dulu lah istilahnya. Bahwa memang ini disiapkan oleh pemerintah dalam rangka mengakomodir anak bangsa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang potensial. Iya. Kan sudah dibayarin. Iya. Apa namanya, gaji karyawannya, operasional sudah dibantu. Jadi kembalilah kepada fungsi perguruan tinggi zaman. Iya, jangan hybrid ya. Nah, itu swasta sebenarnya. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka kan tentu PTS akan mendapatkan porsi yang cukup untuk mahasiswa barunya. Kita nggak berharap terlalu banyak, itu aja. Gitu loh. Dan bagaimana perguruan tinggi negeri ini betul-betul menjadi center of excellence, riset dan lain-lain. Fokus di situ. Makanya kita berharap bahwa fokusnya pengembangan di S2 dan S3. Gitu loh. S1 udahlah serahkan sama kami PTS, insyaallah. Iya, benar. Gitu ya. Gimana kira-kira kalau berbagi peran? Setuju. Kalau Ayah udah setuju berarti kita gaskan dulu. Jadi kita bagi peran gitu loh istilahnya. Kalau kayak sekarang kan ya mohon maaf lah. Ya, ada penerimaan jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 gitu loh, Masya Allah. Aduh, banyak jalur-jalurnya banyak jalurnya. Sementara itu sebenarnya bisa kita dan apalagi ini mohon maaf lah, sudah banyak kasus kan bahwa jalur mandiri ini quote and quote ada masalah gitu loh. Ya kita kan juga sudah mengalami di Lampung gara-gara jalur mandiri gitu loh. Harusnya itu menjadi indikasi untuk melakukan perbaikan, evaluasi, balik ke kitohnya menjadi perguruan tinggi yang quality kalau control. misalnya memang ada kapasitas yang mencukupi buat PTN itu, sudah bagi 2 itu tadi aja. Jalur undangan dan jalur tertulis sudah. Dibagi aja di situ gitu loh. Atau kuotanya jangan ditambah. Sehingga mengambil kuota jatah PTN. Nah, itu sebenarnya itu. Kita sudah sampaikan berkali-kali sebetulnya, tapi akan ada penegasan pada saat rakernas nanti. Kita HL-in ini. Gitu loh. Nah, mungkin tadi ya udah sangat clear sekali ya, Bu ya. Kita akan lanjut ke isu yang lebih krusial lagi tentang AI. Tadi kita bahas AI sedikit, tapi ada yang lebih krusial lagi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan kemana-mana pemirsa Lampung Pos Update, tetap di tempat kalian setelah pariwara berikut ini. Halo pemirsa Lampung Pos Update, kembali di podcast membahas terkait dengan Rakernas Aptisik pertama tahun 2026. Kita lanjut lagi Ayah dan Buya terkait dengan isu AI. Nah, tadi kita sempat sedikit membahas AI, tapi ini AI-nya adalah untuk menjaga integritas terhadap tenaga pendidik dan hasil-hasil karya-karya akademis. Nah, ini bagaimana kita memandangnya? Mungkin dari Ayah dulu boleh. Ya, memang sekarang menjadi perdebatan apakah karya ilmiah itu bisa menggunakan AI di situ ya, dengan mengambil sumber-sumber AI. Ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak, karena itu dengan begitu mahasiswa kita atau para ilmuwan kita atau yang lainnya tidak menggunakan alam pikirannya, kemampuan berpikirannya untuk menciptakan sesuatu. Karena sangat tergantung dengan AI itu sendiri. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Justru AI itu sangat membantu kita untuk melakukan penelitian-penelitian, melakukan pembelajaran, karena banyak sekali yang kita bisa manfaatkan. Kita nggak tahu, kita bisa tanya melalui AI itu sendiri. Nah, beberapa hal yang kita belum sempat baca, kita tanya. Kalau dulu kita
mau tahu pemasaran, kita baca dulu buku marketing manajemennya itu. Iya. Kalau ini sekarang kita tanya bagaimana memasarkan produk ini, tanya di AI, sudah muncul di situ. Langsung ya lompatan. Nah, jadi AI ini jangan dijadikan musuh terhadap pembangunan karakter manusia di masa datang, tetapi ini merupakan alat bantu manusia karena yang menciptakannya juga manusia di situ. Ini yang harus itu. Nah, saya berpikir AI ini bisa digunakan oleh para ilmuwan sebagai alat untuk menciptakan sesuatu, baik kreativitas berpikir maupun inovasi di situ. Ini sangat dimungkinkan, bahkan sangat membantu. Tanpa kita menggunakan AI yang akan datang, kita akan kalah negara lain atau orang lain yang menggunakan AI. Jadi yang akan kalah, yang akan kehilangan pekerjaan nantinya adalah orang yang tidak menguasai AI, yang akan ketinggalan dan akan kalah dan tidak akan dapat kerjaan. Ibaratnya begitu. Jadi jangan resisten, tapi kita harus hidup berdampingan ya. Iya. Bu ya. Jadi kita ada, kalau Buya sendiri lihat PTS juga sudah melakukan sinkronisasi nggak sih terhadap kurikulum AI sama kurikulum yang ada di perguruan tinggi swasta. Kampus ini kan dinamis, harus dinamis. Tidak boleh terpaku dengan satu pakem aja. Karena sebagai seorang ilmuwan, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan kita nggak bisa menafikan yang namanya AI itu. Gitu. Sehingga kita pun juga harus membuat penyesuaian-penyesuaian. Bagaimana agar seperti kata Ayahanda tadi, AI ini bukan musuh gitu. ChatGPT ini bukan musuh, tetapi sebagai support system. Ya kan, dalam rangka melengkapi khazanah ilmu pengetahuan. Dan yakinlah yang namanya artificial intelligence, namanya sudah kan inteligensi buatan. Yang namanya buatan itu tidak akan bisa mampu mengalahkan inteligensi yang dibuat sama Allah. Hanya selama ini kenapa sepertinya manusia ini tertinggal? Karena kita tidak mengasah inteligensi yang dikasih sama Allah itu. Sudah alami. Iya, padahal kalau kita asah inteligensi yang kita miliki ini, maka yang namanya AI itu tidak bisa mampu mengalahkan inteligensi yang dibuat sama Allah tadi. Hanya kelemahannya adalah kita kurang mengasahnya. Nah, maka di pendidikan tinggi ini adalah bagaimana kita mendorong. Yang pertama adalah dosen-dosen kita untuk selalu mengasah pengetahuan mereka, inteligensi mereka, melakukan penelitian-penelitian yang itu ditularkan kepada mahasiswa. Maka kita nggak boleh alergi. Kalau kita alergi dengan AI, kita alergi dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia, maka kita akan ditinggalkan. Justru harus menjadikan AI sebagai challenge ya Pak ya. Bahwa kita harus bisa lebih daripada itu. Gitu loh. Dan itu tadi bahwa yang namanya pembaharuan kurikulum, pembaharuan kemampuan dosen-dosen kita, kemudian peningkatan kemampuan mahasiswa kita, itu kita dorong. Maka sekarang ini kan sebenarnya pemerintah pun juga sudah melihat ke arah sana. Sekarang udah nggak mewajibkan lagi yang namanya tesis, nggak wajib lagi yang namanya skripsi, buat jurnal ilmiah. Sebetulnya kan itu tujuannya, agar bagaimana mereka pun juga muncul dengan sesuatu yang baru, gitu loh, dengan menulis karya ilmiah, nulis dalam jurnal, dan gini. Kalau kita nulis dalam jurnal yang terakreditasi, itu akan ketahuan itu nanti. Apakah tulisan kita ini hasil ChatGPT atau bukan? Ya kan, akan muncul, akan kelihatan gitu loh. Jadi sebetulnya kita pun juga harus bisa adaptasi dengan kemajuan zaman. Untuk mendorong kebaruan tadi ya. Iya, gitu loh. Kita harus pun juga muncul dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang original gitu ya, dengan temuan yang baru untuk terlalu berpikir sebetulnya. Gitu. Itu juga yang akan dibahas di dalam Rakernas nanti ya. Ya, salah satu implementasi juga AI itu. Dan menjaga supaya tetap berintegritas ya. Iya. Walaupun nanti ada filterisasi di jurnal-jurnal gitu, itu mesti tetap kita jaga. Kita jaga. Gitu. Ya sebenarnya AI ini kan hanya salah satu kemampuan dari kemampuan manusia. Kemampuan manusia paling tidak 3: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. AI ini hanya ada di kecerdasan intelektual. Sedangkan kecerdasan emosi, hati nurani yang baik, hati nurani yang sangat mendalam, dia
tidak punya. Iya. Paling tidak belum punya. Apalagi kecerdasan spiritual. Nah, ini yang membedakan AI dengan Manusia. kecerdasan manusia. Ada 3 kalau kita ya. Ya, kita punya 3. Mungkin kita agak kalah dikit lah. Karena mereka duluan yang mengenerate datanya ya. Tapi akhirnya namanya kecerdasan buatan tidak akan mampu mengalahkan kecerdasan Soalnya alami. diciptakan. Iya, nggak akan mampu. Orang kecerdasan buatan itu yang buat juga manusia kan? Iya. Itu. Kalau kecerdasan emosional dan spiritual Iya. kita yang ciptakan ya. Ada limitasi namanya kecerdasan buatan. Oke. Tapi kecerdasan milik Allah itu nggak ada limitasi. Limitasi. Kekeliruan lebih sering margin of error ya. Benar sekali. Iya, iya. Nah, kita kembali lagi ke Rakernas ini. Ayah, terkait dengan Rakernas yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Tentu kita tidak ingin Rakernas hanya menjadi kebanggaan. Diadakan di Provinsi Lampung, menjadi tuan rumah dan memberikan multiplier effect. Nah, setelah seluruh nanti delegasi pulang, 500 perguruan tinggi swasta kembali ke masing-masing daerahnya, tentunya akan membawa harapan konsensus dari apa yang akan kita bicarakan. Nah, apa dampak nyata yang ingin Aptisi Lampung dorong untuk memajukan perguruan tinggi swasta di Lampung ini? Setelah mendapatkan insight yang banyak mungkin dari PTS dan Saya atas nama Aptisi Pusat dalam kesempatan ini. Iya. Mari kita melihat situasi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Apa yang dilakukan oleh Presiden kita Prabowo. Kelihatannya dia sangat concern dengan dunia pendidikan. Bagaimana dia membuat sekolah rakyat. Iya. Agar rakyat-rakyat, anak-anak yang tidak mampu itu bisa sekolah di situ. Nah, di Lampung sudah dibuka 2 minggu yang lalu dibuka pembelajaran yang pertama, dan saya juga diundang di situ, Pak Gubernur yang membukanya di situ. Dan selain itu juga membuka lagi untuk orang-orang mampu. Kalau itu sekolah rakyat itu untuk SD, SMP, SMA. Membuka sekolah SMA Garuda. Yang sebelumnya Taruna Nusantara, ini Garuda untuk mengambil orang-orang yang cerdas dari segala kalangan, mampu tidak mampu, di sekolah Garuda untuk bisa muncul ke generasi Indonesia menuju Indonesia emas yang akan datang. Kalau kita lihat begini, apalagi yang terakhir juga membangun Universitas Republik Indonesia dengan versi untuk membangun pemerintahan Indonesia yang lebih bagus, yang kuat yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita menginginkan peningkatan kualitas yang luar biasa. Nah, bagaimana kita perguruan tinggi swasta ini bisa melihat itu? Dengan melihat itu, bagaimana perguruan tinggi swasta bisa nggak meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi swasta itu seperti yang diharapkan dalam kacamata Presiden itu. Itu yang perlu kita pikirkan, walaupun masih banyak sebagian besar perguruan tinggi swasta belum sampai ke sana, masih berpikir bagaimana dapat mahasiswa yang memadai, bagaimana mencari dana di sini. Tetapi melalui Rakernas ini kita harapkan mulai muncul membarengi bahwa kita harus meningkatkan mutu di segala bidang di perguruan tinggi kita itu. Nah, ini yang sangat penting kita baca di situ. Wah, itu PR besarnya ya. Ya. Presiden sudah memberikan role model. Iya, Betul. walaupun dia tidak mengatakan ini itu apa mutu dan sebagainya, tapi kita membaca ini. Mestinya kita membaca Presiden ingin mutu pembelajaran di Indonesia meningkat dengan revolusi lah begitu. Wah, ini sangat menarik kalau perguruan tinggi swasta akhirnya berpikir bagaimana melakukan pemerataan, tidak ya kan tadi kalau kita berpikir banyak mahasiswa yang memadai ya karena tadi ketika mungkin bisa dikatakan kurangnya merata ya apa namanya tadi dianaktirikan tadi ya, maka kita harus melakukan survive dan growth secara mandiri ya. Dan tapi sangat menarik ketika kita berpikir tadi Ayah sampaikan bahwa perguruan tinggi swasta berkomitmen juga untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak yang mungkin kurang memadai tadi. Jadi antitesanya dari sebagai tambahan di program Pak Prabowo kita sekarang ini, SD sudah diterapkan AI.
dari SD. Apa yang bisa kita bantu perguruan tinggi swasta? Apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat SD ini memperoleh pembelajaran AI? Karena tidak banyak guru-guru sekolah yang bisa mengajar AI itu. Nah, bagaimana? Apakah mahasiswa yang mengerti AI diperbantukan di sana? Apakah dia dalam bentuk kuliah kerja nyata atau PKL atau hal yang lainnya untuk membantu ini. Nah, ini tugas dari salah satu tugas dari perguruan tinggi swasta untuk mendukung tantangan ini. Jadi kita bantu untuk transfer knowledge supaya program yang AI di SD itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Wah, menarik ini. Oke, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin Buya bisa sampaikan acaranya kapan, di mana, dan memberikan pesan kepada audiens di Lampung Post Update terhadap event kita. Jadi alhamdulillah Lampung akan menjadi tuan rumah dari kegiatan rapat kerja nasional yang pertama dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 Agustus dan 23 Agustus. Diawali dengan gala dinner di Mahan Agung bersama dengan Pak Gubernur. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Aptisi Lampung dengan pemerintah Provinsi Lampung dan pengukuhan pengurus Aptisi Provinsi Lampung tahun 2026-2030. Dan kegiatan Rakernas sendiri akan dihadiri oleh Pak Menteri Pendidikan, Mendikbudristek, yaitu Profesor Brian, dan kemudian nanti akan dihadiri juga oleh Menko Pangan, Pak Dr. Zulkifli Hasan, Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI pun akan hadir, dan Ketua Komisi 10 DPR RI akan hadir. Kami berharap bahwa masyarakat Provinsi Lampung bisa mendoakan dan mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal yang terbaik bagi pendidikan tinggi umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung. Insya Allah kami berharap bahwa masyarakat Provinsi Lampung bisa mensupport kegiatan ini minimal dengan doa-doanya, insya Allah. Amin. Semoga lancar. Baik Ayah, mungkin bisa sampaikan kepada masyarakat Lampung untuk mendukung event ini dan menyampaikan output dalam event Rakernas Aptisi 1 2026. Silakan. Kita harapkan rapat kerja nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang diselenggarakan pertama kali di Provinsi Lampung ini akan berjalan sukses lancar. Dan bukan hanya itu, tetapi ini akan berbekas sangat mempunyai hasil untuk perguruan tinggi swasta Lampung, bukan saja untuk seluruh Indonesia. Kita harapkan perguruan tinggi swasta di Lampung mulai belajar dari pengalaman ini, melihat bagaimana perguruan tinggi swasta lainnya bisa maju lebih cepat, sehingga bisa terjadi kerjasama, bisa terjadi sebagai inspirasi dalam rangka mereka berpikir kreatif, inovatif di dalam membangun perguruan tinggi swasta di Lampung ini. Bukan hanya kita mengeluh, tetapi bagaimana kita bisa membangun berkacamata, artinya melihat perguruan tinggi swasta lainnya di daerah-daerah di luar Lampung ini. Baik. Untuk mengangkat mutu pendidikan di Provinsi Lampung, bukan hanya untuk perguruan tinggi itu, tetapi juga untuk pendidikan baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi swasta di Lampung bisa membantu, dan juga itu berarti juga membantu pemerintah daerah Provinsi Lampung. Insya Allah. Intinya kita sangat optimis ya dari podcast ini. Ini semangatnya luar biasa. Kita juga doakan semoga Aptisi dalam Rakernas ini berjalan lancar dan menghasilkan output dan dapat mengetuk. Oleh sebab itu kami menghimbau seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta di Lampung
bisa menghadiri rapat kerja nasional APTISI yang pertama ini, supaya mereka juga bisa berbagi pemikiran dan juga mendapatkan inspirasi dari perkembangan yang kita hadapi, perguruan tinggi swasta hadapi saat ini. Jadi kami mengharapkan agar pimpinan perguruan tinggi bahkan timnya bisa hadir di rapat kerja nasional ini. Nah, itu kami mengharapkan OC yang bisa Bang Ernst. PR lagi nih. Iya, betul sekali. Orang dari perguruan tinggi luar aja sangat antusias ya. Bagaimana yang di sini pasti insya Allah harusnya lebih siap menjadi tuan rumah, insya di Allah. luar ekspektasi mungkin insya Allah nanti Bu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Dinda. Ayah, Buya sudah datang ke studio podcast Lampung Pos Update. Ternyata banyak sekali ya pembahasan yang bisa kita kupas lebih spesifik lagi. Kayaknya ini menarik, nanti kita akan ada episode-episode yang lebih spesifik lagi. Insya Allah untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Lampung dan nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar acara Rakernas APTISI 1 2026. Ya pemirsa Lampung Pos Update, itulah tadi obrolan kita yang sangat menarik bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Jangan lupa update terus informasi Anda di Lampung Pos Update dan di lampos.co, juga di koran cetak dan digital Lampung Pos. Kalau begitu saya Setiaji Bintang Pamungkas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.